Claudia bab 91, Istri yang Lugu. 2 hari kemudian, Yayu dan Chef Robi telah sampai di kampung. Mereka datang lebih awal dari Ibu Andin dan kerabat lainnya. Kehadiran mereka disambut Ibu Nani. "Genduk ke ibu," ujar ibunya sembari mengecup pipi anaknya dan memeluk Yayu dengan erat. Chef Robi menyalami mertuanya, sedangkan Yayu menyalami Dodit. Di pekarangan rumah telah berdiri tenda kecil yang akan digunakan untuk menyambut tamu undangan yang akan menghadiri acara pernikahan mereka. "Bu, kenapa pakai tenda?" tanya Yayu. "Karena menurutnya mereka hanya akad nikah dan acara resepsi akan diadakan di kota. Tidak mungkin ibu tidak mengundang, yang rewang di sini semuanya tetangga," jelas ibunya, dan Yayu mengerti. Ibu Nani membawa anaknya ke dalam kamar, menunjukkan kamar yang dulu digunakan anaknya untuk beristirahat. "Ibu tidak membeli tempat tidur. Ibu rasa tempat tidur itu cukup untuk kalian berdua." Yayu menatap tempat tidur 3 kaki yang dulu digunakannya untuk istirahat. Untuknya cukup, tapi tidak dengan suaminya. Badan suaminya akan berlipat ketika tidur di sana. "Mana cukup, Bu? Kamu nanti tinggal di kota. Mubazir kalau dibeli ukuran 5 kaki. Tidur saja di situ sempit-sempitan." "Omong-omong, apa kamu dan Robi sudah melakukan itu?" "Ih, Ibu, apa tidak ada omongan yang lain?" "Itu omongannya. Ibu penasaran," saut ibunya, lalu memegang perut anaknya. Yayu buru-buru menepis tangan ibunya. "Belum, Bu. Aku belum mau sebelum nikah secara negara." "Ah, syukurlah kalau begitu," ibunya lega. "Emangnya kenapa, Bu?" tanyanya penasaran. "Sejak kamu menikah secara agama, tetangga pada bergosip. Mereka bilang kamu hamil di luar nikah, dan itu membuat ibu kesal. Tapi gosip itu pudar dan berganti kepada yang lain," jelas ibunya. "Siapa?" tanya Yayu penasaran dengan gosip yang telah beralih bukan kepada dirinya. "Siti, katanya Siti selingkuh. Dan juga dia mandul." "Ih, dasar ibu-ibu tidak pernah puas bergosip. Itu tidak benar. Mbak Siti ditalak 3 oleh Mas Paijo." "Iya, ditalak karena Siti selingkuh," saut ibunya lagi. "Bukan, Mas Paijo mandul." Kamu yang ngomongnya benar," tegur ibunya. "Benar, Bu. Mbak Siti sekarang sedang mengandung dan ibu tahu siapa suaminya." Ibunya menggelengkan kepala. "Bobi." "Apa? Bobi?" Yayu mengangguk dan menceritakan semuanya yang dia dengar dari Giwang. "Apa ucapan Giwang bisa dipercaya?" Ibu Nani ragu. Ibu, Mbak Giwang mana suka berbohong," saut Yayu, lalu menjatuhkan tubuhnya di kasur yang terbuat dari kapuk. "Bu, aku ingin gemuk." "Kenapa?" Ibunya ikut duduk di pinggir tempat tidur di samping anaknya. "Apa Robi protes?" Yayu menggeleng. "Aku terlalu kurus. Aku ingin sedikit berisi. Tidak mungkin aku sekurus ini." Yayu menunjukkan pergelangan tangannya yang kecil. "Apa kamu minder?" tebak ibunya. Yayu mengangguk. "Aku bertemu dengan mantan Mas Robi. Bodinya seperti gitar berbanding terbalik denganku yang kurus seperti triplek," gerutunya. "Mas Robi membantuku dengan memberikan makanan dengan protein tinggi dan susu protein tinggi." "Apa kamu langsung gemuk?" tanya ibunya balik. "Baru 2 hari ini aku minum dan aku disuruh ikut fitness. Karena kesini aku tidak ikut fitness," jelasnya. "Terlalu ribet itu," ibu ada solusinya. "Apa, Bu?" Yayu terlihat semangat. "Minum jamu temulawak. Setiap hari ibu akan membuatkan untukmu. Dalam 1 hari, kamu harus menghabiskan jamu itu 1 liter sehari." "Ih, Ibu, kenapa banyak banget? Mau gemuk ora?" Yayu mengangguk. "Minum itu setiap hari. Ibu yakin berat badanmu dalam seminggu naik," jelas ibunya. Dan akhirnya Yayu setuju. Tinggallah Yayu di dalam kamar dan membereskan pakaian dan juga pakaian suaminya. Dia menatap ke arah dalaman suaminya yang terlipat. Melihat besarnya dalaman itu membuatnya merinding. "Ya ampun, gede banget," gumamnya. Lalu terdengar suara Robi yang sedang berbicara di depan pintu kamar. "Iya, Bu, terima kasih tehnya," ujar Robi lalu masuk ke dalam kamar. "Mas tidur di mana?" tanyanya bingung dengan tempat tidur yang sangat kecil. "Yang ada hanya ini. Mas tidur di sini saja. Aku akan ambil tikar." Yayu bergegas pergi, tapi Robi menarik tangan istrinya. "Tidak usah, kita tidur saja berdua di sana." Robi menunjuk tempat tidur dengan ukuran 3 kaki. "Apa Mas bisa? Itu sangat sempit." "Bisa," sahutnya, lalu mulai membaringkan tubuhnya dan tidur di pinggir, dekat dengan tembok. Sedangkan Yayu masih menatap suaminya. Sekarang dia yang takut untuk tidur berdua dengan suaminya. "Tidur yuk," ujar Robi sembari menutup matanya. Iya, aku susun pakaian ini dulu," saut Yayu, lalu memasukkan kembali pakaian Robi ke dalam lemari. Dengan cepat dia melempar dalaman suaminya ke dalam lemari. Dan ketika itu seekor kecoak melintas. "Ah!" sontak Yayu naik ke atas tempat tidur. Dia menindih tubuh suaminya yang kala itu sedang berbaring. "Ups!" Robi sontak kaget, apalagi tubuhnya ditindih istrinya. "Kecoak!" sahut Yayu. Robi memperhatikan wajah istrinya yang tidak setakut seperti sebulan lalu. Dia hanya masih jijik. Ternyata terapi yang dilakukan Yayu ada kemajuan.
Takut? Tanya Robi. Yayu mengangguk. Yuk tidur. Di mana? Nanti kecoa naik, sahutnya takut. Di sini. Robi menggeser tubuhnya yang tadi dekat dinding. Sekarang berada di pinggir. Kecoa itu tidak akan naik. Dia takut dengan Mas. Ayo bobo. Robi menepuk tempat tidur. Yayu mengangguk dan tidur dengan posisi membelakangi suaminya. Tapi suaminya menghadap ke arahnya. Lalu tangan Robi yang satu memeluknya. Mas, apa itu? Tanyanya. Robi bingung. Bendanya pada saat itu mengeras. Yuk, Robi mengecup leher Yayu dan itu membuatnya bergidik geli. Mas, Yayu masih menghadap dinding. Dia dapat merasakan tangan suaminya sedang masuk ke dalam pakaian yang digunakannya. Mas, jangan, ujar Yayu takut. Mas tidak tahan, sahutnya, lalu membalikkan tubuh Yayu untuk menatap ke arahnya. Mas sudah janji akan melakukan setelah kita menikah secara negara. Yayu mengingatkan suaminya. Mas manusia yang tidak tahan dengan godaan, sahutnya, lalu dengan cepat melumat bibir istrinya. Dia menindih tubuh Yayu. Aku tidak bisa, Mas, ujar Yayu di sela-sela ciuman itu. Cukup buka mulutmu dan nikmati apa yang Mas berikan kepadamu, ujarnya. Dan entah energi apa yang membuat Yayu begitu patuh. Dia membuka mulutnya dan Robi melumat bibir istrinya. Lakukan seperti Mas lakukan, seperti ini. Robi mengajari istrinya cara berciuman dan Yayu ikut melakukan itu dan membuat Robi semangat. Lama-kelamaan, Yayu bisa membalas ciuman itu. Walaupun belum akhir, tapi masih lumayan daripada sebelumnya. Robi seperti berciuman dengan dinding. Mas jangan, ujar Yayu menahan tangan suaminya yang ingin membuka pakaiannya. Sebentar saja, rayu Robi dan sudah membuka satu persatu kancing pakaian istrinya. Lalu terlihatlah bra yang digunakan istrinya. Rata, itu yang ada di pikirannya. Yayu menutup matanya. Dia malu dan takut. Malu karena dadanya rata dan takut dengan pusaka suaminya. Robi membuka pengait dalaman itu dan dia menatap dua benda kenyal seperti punya anak kecil. Lalu dia memainkan benda itu dengan jarinya, membuat Yayu membuka matanya. Mas, untuk apa? Tanyanya bingung. Biar cepat besar, sahutnya. Oh ya? Tanyanya benar-benar bingung. Lalu Robi menyesap dada istrinya dan itu membuat Yayu kembali bergidik. Mas, geli, ujarnya pelan. Dadamu besar tidak? Apa seperti ini bisa besar? Tanyanya yang geli ketika melihat bayi besar menyesap susunya. Kamu lihat, kenapa ibu-ibu susunya besar? Karena diisap anaknya. Yayu mengangguk. Ya sudah, lakukan kok seperti itu, saut Yayu percaya. Padahal payudara ibu menyusui besar karena ada ASI, tapi Yayu memikirkan yang lain. Yayu mendesah, tapi suaminya buru-buru menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Mas, aku tidak bisa bernapas, kenapa ditutup? Tanyanya yang sedang menikmati hisapan suaminya. Ibu nanti dengar, apa kamu tidak malu? Kalau ibu tanya, aku katakan saja kalau Mas sedang menyusu. Robi mengakhiri kegiatannya dan langsung duduk. Kenapa Mas? Susuku belum besar, ayo lagi. Ya Tuhan, istriku lugu sekali. Dia percaya saja yang aku ucapkan. Ayo Mas, besarkan punyaku, setelah itu badanku juga. Seketika itu Robi tertawa, bukan melakukan apa yang diinginkannya. Ucapan istrinya serasa menggelitiknya. Bersambung.